Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama tentu kita terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sebagaimana kita sudah berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriringkan salam kepada Nabi besar, Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau, suatu ketika Aisyah melihat Rasulullah SAW sedang bersantai, tenang duduknya, nyaman. Didatangilah oleh beliau suaminya. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, izinkan aku meminta sesuatu kepadamu. Kurang lebih begitulah teksnya, agak dibikin dramatis ya kan Bapak Ibu. Apa itu permintaanmu ya istriku? Begitu Rasulullah bilang. Aku minta engkau doakan aku, katanya. Kemudian Rasulullah langsung saja mendoakan istrinya Aisyah. Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa zaharat. Ya Allah, ampunilah istriku dosa-dosanya, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang, maupun dosa yang dilakukan secara tersembunyi ataupun yang secara terang-terangan. Begitulah doa sang suami kepada istrinya, Nabi Muhammad kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tentu seorang istri yang mendengarkan doa tersebut merasa senang, langsung mendengar dari suaminya. Tersenyumlah Aisyah radhiyallahu anha. Saking senangnya dia berteduh meletakkan kepalanya di pangkuan suaminya baginda Rasulullah SAW. Apakah engkau senang wahai Aisyah? Tentu ya Rasulullah, saya sangat senang sekali engkau doakan begitu. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai istriku Aisyah, wahada innaha la da'wati li ummati ba'da kulli shalah. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Aisyah, bahwa doa tadi itu adalah doaku juga kepada umatku setiap selesai sholat. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini selalu berada dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Kita ini adalah umat yang selalu didoakan. Bahkan kita tahu bersama di akhir-akhir hayat beliau, kitalah yang dipikirkan olehnya. Karena itu jangan kita pelit-pelit menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul SAW. Selanjutnya, tentu saya juga menghormati kepada Bapak Kabus yang telah berikan kesempatan kepada kami, kepada saya beserta Bapak Ibu semua jajarannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga karena memberikan kesempatan untuk sama-sama belajar ini Pak Kabus. Awak agak apa ini, agak canggung-canggung ini. Yang depan awak ini kutu buku semua. Para pembaca semua ini. Awak bacaannya masih sedikit Pak Kapus.
Mungkin Pak Kapus jarang melihat saya karena jarang juga mengunjungi perpustakaan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah maksudnya ajaran Rasulullah kita itu kalau bisa, bukan kalau bisa, disunahkan agar kita saling berterima kasih. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap seorang hamba itu pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada sesamanya atau manusia. Karena itu saya ingin menegaskan, bukan dalam rangka mengajari Bapak Ibu, ini kita belajar bareng. Kalau ada yang salah nanti tentu bisa diperbaiki. Terlebih lagi di sini ada abang senior saya ini, Bang Khairul Fadli ini. LC beliau ini. Kata saya bersama lagi cemas. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke tema. Tema kita adalah Ramadan dan kepedulian sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat korelasi ataupun di mana letaknya kepedulian sosial itu di bulan Ramadan ini. Ini mungkin mahasiswa ya Pak Kapus, izin mereka masuk ya Pak Kapus ya. Iya, karena sebenarnya saya ini masuk kuliah di jam 9.10. Jadi mereka saya arahkan ke sini supaya sama-sama mendengarkan dan mengganti perkuliahan. Atau bukan? Kok keluar lagi? Kita lanjut Bapak Ibu. Kita ingin melihat landasan spiritual puasa dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian nanti juga landasan sosialnya di mana. Kalau kita sama-sama hafal dan barangkali sudah disampaikan para asad sebelumnya terkait dengan dalil terkait puasa ya Bapak Ibu ya, Quran surah Al-Baqarah 183 dan 184 yang pada kesempatan ini saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kasih tanda warna kuning karena ingin saya tunjukkan bahwa penekanan kita nanti di situ. Kemudian di ayat selanjutnya 184, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat yang dua ini Bapak Ibu ingin menegaskan bahwa kalau kata Mustafa Yaqub, Profesor almarhum Mustafa Yaqub, ahli tafsir di UIN Syahid. Ya, ini saya kebetulan jebolan dari sana Pak Kapus. UIN Syarif Hidayatullah. Jadi kita ini sebenarnya adalah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Khairu ummatin, bahasanya dalam Al-Quran. Tetapi untuk mendapatkan predikat umat yang terbaik itu ada dua ikatan atau hubungan yang mesti kita baik di situ. Yang kita kenal dan dipopulerkan dengan bahasa hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah secara vertikal dan hubungan kepada manusia sesama kita horizontal. Kalau bahasa apa itu fisika kali itu Pak Kapus ya. Nah, kalau secara vertikal hablum minallahnya itulah yang saya kasih tanda kuning bahwa kita berpuasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ya kita tahu persis meninggalkan segala larangan Allah
dan melaksanakan semua perintah Allah. Jadi kalau kita sudah baik di situ, maka hablum minallahnya sudah kita capai. Tapi ternyata di balik puasa itu ada satu misi yang hubungan satunya lagi, yaitu hablum minan nas. Apa kata kuncinya? Yaitu ketika kita misalnya sudah tak mampu lagi berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada alasan-alasan syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa lagi berpuasa, maka kita diberikan solusi oleh Allah atau diberikan kompensasi oleh Allah, diberikan rukhsah bahasa fikihnya, yaitu dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ini adalah ta'amu miskin, memberikan makan fakir miskin. Fakir miskin itu beda Bapak Ibu ya. Kalau fakir lebih apa lagi? Lebih parah lagi daripada miskin. Kalau bahasa saya itu, fakir itu tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kalau miskin itu tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Tentu berbeda Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya Ustadz Alwi ingin mobil dia, tapi belum dapat, miskin Ustadz Alwi. Masya Allah. Belum dapat, insya Allah dalam waktu dekat ya Ustadz Alwi ya. Amin, amin. Karena kami sering nih lalu lalang mau ke Darun Najah ini. Baik. Jadi kata kuncinya adalah, kalau tadi hablum minallahnya adalah kita tingkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun hablum minan nasnya adalah kita berbagi kepada sesama kita. Oleh karena itu tujuan utama puasa adalah mencapai derajat ketakwaan. Kemudian ayat yang kedua adalah sebuah kondisi batin yang mendorong kepekaan terhadap sesama dan keadilan sosial. Kenapa harus fidyahnya kepada orang miskin? Kan mesti ada hikmah di balik itu semua. Kenapa tidak menggantinya itu dengan cara yang lain? Misalnya wakaf saja. Wakaf produktif, kalau bahasa ulama kontemporer kan itu lagi yang lebih mantap, produktif, dia bisa berkelanjutan manfaatnya. Tapi ini tidak, kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Engkau harus berikan makan kepada orang miskin dan fakir tentunya, karena dia lebih rendah lagi derajatnya. Baik, itu tadi dari ayat Al-Quran Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dari hadisnya. Kalau hadis terkait dengan tadi mendukung puasa itu, hafal betul kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keikhlasan, kehati-hatian, mengharap ridha Allah, maka dosanya akan dia ampuni, dosa yang sebelumnya. Itu dari hablum minallahnya. Kita berpuasa ini memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sosialnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Hadis lain yang lebih populer lagi adalah rubba shaimin, alangkah banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada balasan dari puasanya, tidak ada ganjaran dari puasanya, illal ju'i wal atas, kecuali hanya lapar saja dan haus saja, enggak dapat pahala apa-apa. Tapi dalam hadis yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, menunjukkan bahwa ini adalah kepedulian sosial kita itu. Dengan kita meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, itu tandanya kita akan baik hubungan kita secara sosial.
Bapak Ibu, kalau kita berbohong, kira-kira siapa yang dirugikan? Berdusta misalnya. Kita berdusta, siapa yang dirugikan kira-kira? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada ruginya Allah kita berdusta. Enggak ada ruginya. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, kejahatan, maksiat kepada tetangga misalnya, siapa yang dirugikan? Maka yang dirugikan adalah lingkungan kita. Yang dirugikan adalah sahabat kita, kolega kita. Yang dirugikan adalah ya tentu orang-orang sekitar kita. Inilah makna ataupun penanda bahwa tadi puasa itu betul-betul secara spiritual harus benar dan juga secara sosial memang harus juga benar. Ya, silahkan dulu. Absennya nanti setelah selesai ya. Kalian ini langsung tegang aja. Ini bukan di kelas ini ada Pak Kapus nih, nggak bisa kita pegang tegang. Nanti ditandai Pak Kapus, kita nggak bisa minjam skripsi. Coba bawa Kosma. Ini Kosma itu di depan atau di belakang sih? Pemimpin itu di depan, bukan di belakang. Ustaz Abdi, kita sampai jam berapa nih, Ustaz? Sampai jam berapa nanti kita ini? Maksudnya konfirmasi supaya nanti anak-anak mana tahu masuk habis ini. Kalian masuk? Ada masuk. Sampai jam berapa kita selalu? Sampai selesai. Oh, cocok lah. Iftar di sini kita menghapus. Berbuka di sini kita bukber. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan waktunya singkat padat jelas. Dan hadis juga ada ya sudah disampaikan tadi, nanti ada hadis-hadis yang lain lagi di sela-sela selanjutnya. Jadi ada beberapa dimensi sebenarnya untuk Ramadan ini dalam kondisi kita berpuasa. Yang pertama dimensi spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan taubat. Juga dimensi akhlak, membentuk karakter mulia, jujur dan menjauhi perbuatan buruk. Dan sekaligus dimensi sosial, yaitu menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lapar, kira-kira seperti apa kondisi kita? Lemas. Selain lemas, sama ya, itu enggak lemas, lesu, tidak semangat. Nah, kita semua sudah tahu, begitulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak punya apa-apa itu. Begitulah yang mereka rasakan. Mereka mungkin di hari-hari yang lain selain Ramadan ini tidak berpuasa, tapi mereka tetap lapar. Mereka tetap lapar. Laparnya ya karena tidak ada makanan dan minuman. Oleh karena itu memang Ramadan ini Allah sediakan 1 bulan ini penuh supaya kita juga merasakan apa yang saudara-saudara kita itu rasakan. Yang miskin itu tadi, atau yang fakir, yang tidak ada sesuatu untuk dimakan dan minum. Apa kata Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin? Dengan merasa lapar, seseorang akan mengingat penderitaan orang-orang fakir sehingga hatinya terdorong untuk berbuat kasih sayang kepada mereka. Na'udzubillah, jangan-jangan ada di antara kita ini sudah tahu kondisi lapar seperti apa, tapi tak ada timbul rasa kasih sayang itu. Mudah-mudahan tidak ya. Dalam majelis ini insya Allah semua kita ini setelah merasakan lapar itu seperti apa, maka kita akan ada rasa iba dalam hati. Rasa iba kemudian untuk termotivasi untuk berbagi kepada sesama. Rasa iba melihat mereka yang mungkin berbuka hanya seteguk air saja, sementara kita Masya Allah cendol. Es teler dia Pak Kapus habis minum es.
holding, ya kan? Oke, penyambungan. Karena itu memang puasa sebagai sarana empati dan kepedulian sosial. Ini Ramadan ini secara otomatis sebenarnya mengetuk pintu hati-hati kita. Mengetuk pintu-pintu hati kita. Kita lanjut. Selain itu juga bahwa tadi kepedulian sosial itu akan menimbulkan solidaritas umat. Ini kan yang berpuasa kita semua orang Islam, bukan hanya orang yang beriman. Ini agak-agak 11-12 tadi Pak Kapus, beriman dan berislam ini. Mungkin sudah dijelaskan secara jelas bersama Ustadz Irsal, karena beliau saya lihat dari segi kebahasaan. Barangkali tidak perlu lagi saya panjang di sini terkait dengan amanu wa aslam. Memang yang dipanggil di ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Tetapi ingat bahwa puasa itu adalah rukun Islam, ya kan? Rukun Islam. Orang tidak akan dianggap Islam kalau tidak berpuasa. Masuk Islam memang syahadatain, tapi ingat setelah itu ada rukun yang lain, sholat, dan seterusnya. Nanti mungkin dalam diskusi kita nanti akan kita bahas kalau ada yang bertanya terkait dengan itu. Apa kata Sayyid Qutb dalam bukunya Fi Zilalil Quran? Ini kurasa sudah tamat ini dibaca sama Ustaz Khairul Fadli ini. Puasa adalah sarana pendidikan spiritual dan sosial yang menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kaum muslimin. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini studi kasus ataupun contoh nyata. Ini yang tersebar di berita, ada namanya gerakan Sebaraya. Apa Sebaraya itu? Senyum bersama anak yatim dan duafa. Senyum bersama anak yatim dan duafa. Ini adalah aksi langsung nyata yang dilakukan oleh teman-teman yang terkumpul dalam organisasi ODOS. Ada Bapak Ibu atau mahasiswa ini yang ikut organisasi itu ODOS? One day, one juice. Kalau sini berarti one day one juice. Berarti 30 juz Pak Kapus ya? Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Berarti dikoleksi itu ya jusnya. Kalau udah hari ini jus alpukat, besok jangan lagi. Jus lemon, jus timun dan lain sebagainya. Jadi mereka membuat acara aksi sosial mengumpulkan sekitar 300 anak yatim. Yang mereka donasikan atau berikan adalah uang tunai dan buku-buku. Ini kan adalah aksi nyata terkait dengan kepedulian sosial itu, dan mereka memang sengaja adakan itu di bulan Ramadan. Di bulan yang lain pun mungkin ada, tapi lebih banyak kuantitasnya di bulan Ramadan. Kita tahu betul Bapak Ibu bahwa pahala di bulan Ramadan ini berlipat ganda. Maka banyak di antara kita itu barangkali yang ingin bayar zakat malnya itu Pak Kapus di bulan Ramadan. Karena diniatkannya itu supaya pahalanya dilipat gandakan. Tadi sempat dihafalkan oleh Ustaz Alwi, saya dengar terkait dengan infak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 100 lipat ganda dalam setiap butir atau cabangnya itu di bulan yang biasa, bulan Ramadan gimana lagi tuh? Masya Allah, berlipat ganda. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullu amal ibni Adam, setiap amal ibni Adam itu
lahu, kepadanya. Kita beramal itu sebenarnya untuk kita. Kita sholat itu untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Yang akan menghindarkan kita anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan amal yang kita lakukan itu biasanya diberi balasan 10 kali lipat di bulan biasa. Tetapi di bulan Ramadan bisa bi'aniyah. Ini kalau saya salah teksnya nanti izin diperbaiki Ustaz Fadli. Kalau di bulan Ramadan sabi'aniyah, bahkan dilipat gandakan sampai 700 lipat. Apa enggak hebat itu? Luar biasa. Allah kalau ngasih sesuatu itu enggak hitung-hitung. Hitung ya. Soalnya ada kata-kata 700 berarti hitung berarti ya. Tetapi kata Allah, kalau puasa itu puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajajidihi. Dan Allah yang memberikan secara khusus spesial pahalanya, berapa jumlahnya tentu tidak bisa kita hitung. Nggak sampai akal kita untuk menghitung itu. Tapi kan puasa yang betul, bukan puasa-puasaan. Allah sendiri yang balas pahala puasa itu. Saya tidak tahu di Perpus Pak Kapus sudah ada gerakan-gerakan seperti ini Pak Kapus. Misalnya membagi di jalan sana sedekah. Belum Pak ya. Tapi kalau bukber sudah Pak. Bukber, buka bersama. Segera. Kalau belum jangan lupa undang Pak Kapus. Belum. Masya Allah. Baik Pak Kapus. Baik, ini hadis-hadis yang lain lagi untuk menguatkan tadi bahwa puasa itu adalah kebudayaan sosial. An Anasin qila ya Rasulullah ayy sadaqati afdal, qala sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Ini yang sering disampaikan para penceramah kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan ia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Lanjutan teksnya ini dikatakan bahwa Rasulullah pada saat bulan Ramadan itu lebih cepat lagi rasa empati dan gerakan Rasulullah dalam bersedekah itu memberikan manfaat kepada orang itu daripada angin yang berhembus. Seperti yang ditiupkan protokol tadi. Itu kayak lingkaran Pak. Lebih cepat lagi tangan Rasulullah membantu umatnya, membantu saudara-saudaranya itu daripada angin berhembus. Itulah kiasannya. Makanya dikatakan ajwadun nasi wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Luar biasa Rasulullah SAW dalam menyampaikan manfaat itu. Tentu bukan hanya sedekah beliau, bukan hanya dalam bidang materi, ya, bisa dalam bidang imaterial, berupa bantuan tenaga misalnya, enggak harus bantuan sedekah berupa uang atau makanan. Ini dia Pak Kapus. Mudah-mudahan bukan kita saja sih, semua kita yang ada di sini, ayo kita buat gerakan bukber. Apa kata Rasulullah? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrin lis-sha'imi syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Apa kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya? Bahwa hadis itu menunjukkan besarnya keutamaan membantu orang lain dalam beribadah. Jadi kalau kita, tapi bukan bukber ala mahasiswa. Kalau bukber ala mahasiswa kan majelisnya ada yang sama, tapi uangnya Masing-masing. sendiri-sendiri masing-masing. Ini kebersamaannya betul dapat, tapi pahalanya Masing-masing. masing-masing. Masya Allah.
sesekali lah Kosma bagi si Rito ini, Syekh Rito ini sesekali ya bukber ya kan, anggota kelasnya. Segera ya. Sudah. Biaya masing-masing. Masya Allah. Ya, ya pasti ada di antara kalian ini yang insya Allah kelebihan harta. Ayolah, sekali lagi gerakkan hatinya. Ini pinomat sekali dalam 1 tahun bulan Ramadan. Engkau dulu yang traktir kawan-kawannya. Kalau bapak, kenapa rupanya? datang ke rumah, ajukan proposal. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Ini tadi Al-Quran sudah, Al-Hadis sudah, di antara pendapat para tokoh Islam atau ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia mengatakan Ramadan adalah waktu berkumpulnya 2 kebaikan, yaitu puasa dan sedekah. Karena itu Rasulullah memperbanyak sedekah pada bulan tersebut. Jadi kalau kita ingat ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dalam sejarah dikatakan beliau itu tidak pernah berbuka pada bulan Ramadan. Abdullah bin Umar itu selalu berbuka dengan fakir miskin, dengan orang yang berkuasa yang lain. Bahkan dalam sejarah itu disebutkan Abdullah bin Umar tidak mau memakan masakan keluarganya kalau tanpa undangan atau tanpa bersama orang lain yang berpuasa. Luar biasa. Berarti berapa misalnya undangannya 100 kali 30? Berapa tuh? 3.000. Setiap hari misalnya dia memberi makan berbuka fakir miskin 100 orang kali 30. 3.000 ya? Ya. 3.000 pahala yang dia dapatkan selain pahala untuk dirinya. Bahkan itu kata Allah dilipat gandakan 700. Ini terhitung kita beda deh. Tapi kalau kaum ibu mungkin bisa ngitung ya. Kalau ibu ini kan kalau untuk menghitung-hitung fasih sekali. Kalau bapak-bapak maunya berbagi Pak ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dari tafsir As-Sa'di. Abdurrahman As-Sa'di mengatakan puasa adalah sarana terbaik untuk menumbuhkan pada diri orang kaya rasa empati dan kepedulian terhadap kaum fakir. Jadi ada 2 dimensi seperti sudah disampaikan di awal tadi. Dimensi spiritual menguatkan hubungan hamba dengan Allah melalui ketaatan, dan dimensi sosialnya mempererat hubungan antara sesama manusia melalui empati yang nyata. Baik, ini rentetan tadi supaya kita itu tergerak hatinya bahwa kita betul dulu merasa lapar itu. Tapi kadang-kadang ada yang bilang ataupun mitos entah sudah pengetahuan umum di antara kita, ditanya orang yang berpuasa itu, "Oh, mau puasa? Lapar nggak?" Apa jawabannya? Katanya nggak boleh dibilang lapar Pak Kapus. Lapar nggak pas puasa? Harus dibilang enggak. Itu mungkin pendapat orang-orang Padang Bolak lah itu kali ya, pendapat umum. Karena kalau dikatakan lapar katanya Pak Kapus, sepertinya nggak ikhlas yang puasa itu. Seperti nggak ikhlas. Sampai 2 hari yang lalu anak saya katakan tuh, "Papa, apa nak? Papa puasa?" "Iya." "Papa lapar?" Nggak sampai hati saya bilang lapar Pak Kapus. Saya bilang ada enggak? Padahal sebenarnya harus betul-betul kita rasakan lapar itu supaya empati itu keluar. Kalau sudah pula puasa kita 30 hari selama bulan Ramadan memang tak rasa kita lapar, maka rasa empati itu pun tampaknya nggak akan keluar. Karena kita nggak merasa lapar, berarti orang miskin kita anggap itu mereka ya begitu juga, nggak ada yang dimakan, nggak lapar.
Karena kita nggak merasa lapar ketika puasa. Maka sesungguhnya mungkin habis ini kalau ada yang nanya, lapar? Jawab aja lah, lapar. Atau nanti jangan-jangan kita masuk ke dosa dusta tadi, Pak Kapus. Iya kan? Idza hadasa kadzaba. Ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3 di antaranya. Kalau dia berbicara tidak sesuai dengan fakta. Faktanya dia lapar. Ditanya, lapar? Oh enggak. Oh saya tahan. Sampai subuh pun tahan. Enggak, jangan. Kita puasanya orang Islam itu yang benar adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Jangan ditambah sampai subuh seperti sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah itu. Ya Rasulullah, saya masih tahan ya Rasulullah, saya ingin lebih banyak lagi pahalanya. Kalau yang lain tuh puasanya 12 jam ya Rasulullah, saya ingin 24 jam supaya lebih banyak pahalanya. Dilarang sama Rasulullah. Saya aja Nabi ini puasanya 12 jam kurang lebih Pak Kamu. Kamu jangan sok lebih hebat lagi, tidak sah. Kita mungkin bahasa kerennya kan. Kamu jadi Nabi gitu kali. Jadi dilarang Rasulullah menikah juga iya ya kan. Puasanya begitu. Jadi jangan dipaksakan kita lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, puncak dari kepedulian itu sesungguhnya ada pada zakat fitrah. Kalau yang tadi yang kita bicarakan itu barangkali yang sunnah, motivasi kita untuk bersedekah. Kalau ini enggak, ini harus dilaksanakan. Dan ini adalah kepedulian sosial. Zakatul fitr. Rasulullah bersabda, "Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tuhmatun lil masakin." Rasulullah SAW bersabda bahwa zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor. Juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Jelas ini spiritnya. Spiritnya adalah untuk berbagi kepada fakir miskin. Makanya kalau untuk zakat fitrah itu bahkan orang yang belum pandai berjalan pun harus dibayar Pak Kapus zakatnya. Ini mungkin barangkali penegasan ini. Orang yang tidak mau bersedekah di bulan Ramadan sedekah sunnah, ini kau harus bayar ini kata Rasulullah mungkin. Kalau ini nggak bisa mengelak. Mungkin kalau yang hari-hari biasa, aku aja nggak bisa berbuka aja begini aja belum terbagi gitu bahasanya. Tapi kalau zakat fitrah, you have to pay it. Engkau harus wajib membayar ini. Kalau enggak, maka tidak Islam. Rukun Islam diantaranya zakat fitrah dan zakat mal. Bahkan sekarang di kampus kita ditambah lagi zakat profesi. Kita tidak bisa menghindar dari ini. Dan ini adalah kepedulian sosial. Apa kata Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar? Hikmah zakat fitrah adalah agar fakir miskin tidak meminta-minta pada hari raya. Coba kita lihat, barangkali di samping rumah kita ada orang fakir miskin. Sampai sekarang belum lagi beli baju raya. Kalau mahasiswa ini udah Pak Kapus, sudah masing-masing sudah ada baju raya yang tidak ada. Oh miskin berarti kan. Saya sampaikan juga Pak Kapus ini kan materi kuliahnya Pak Kapus bikin mawaris ini. Saya bilang sama orang, kalian harus kaya. Jangan kalian ikuti doktrin-doktrin yang mengatakan itu nanti kalau kaya susah pertanggungjawabannya dikubur. Justru harus kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa kita mewariskan sesuatu. Nggak bisa kita mewariskan sesuatu. Jadi harus kaya. Semakin banyak kekayaan kita, walaupun semakin banyak pertanyaan malaikat mungkar nangkir nanti, tapi kita tidak akan jawab sendiri, harta itu yang akan jawab. Mungkar nangkir, saya ini hartanya si fulan, saya diberikan ke masjid, infak misalnya atau wakaf. Berbicara sendiri itu nanti, oleh karena itu saya menganut paham yang tidak akan takut kaya. Kalau diberikan satu gunung emas pun saya terima.
cuman nggak dikasih Allah. Kan tinggal kita bagaimana mengolahnya Pak Kapus. Kita kelola harta kita itu dengan baik dan benar, kita sedekahkan, ya kan? Karena itu harta pasti dibawa mati. Jangan percaya sama orang yang mengatakan harta tidak dibawa mati. Nanti kalian miskin jadinya. Nggak ada motivasi mencari harta kekayaan. Ini orang ini sudah bosan orang tuh Pak Kapus. Saya sampaikan di kelas. Tinggal prakteknya orang ini mau kaya atau enggak. Sebagai penutup, jam 10. Jadi puasa jembatan menuju ketakwaan dan kemanusiaan ini tadi yang saya katakan Pak Kapus di awal. Spirit kemanusiaan, spirit ketuhanannya ada dan juga spirit kemanusiaannya juga ada. Tentu harapan kita apa yang kita berikan itu bisa mengurangi ketimpangan sosial, membangun komunitas yang harmonis melalui misalnya tadi contohnya, kemudian menjadikan Ramadan sebagai momentum yang paling intinya adalah la'allakum tattaqun itu tadi, mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Kapus dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentu banyak kurangnya apa yang kami sampaikan ini, seperti yang saya katakan tadi, kita sama-sama belajar Pak Kapus, nanti boleh ditambah dan ditanggapi sesuai demikian rupa. Demikian, billahi taufiq hidayah. Atau ada sesi tanya jawab lagi nih Pak? Baik, silakan Pak Ustadz Alwi. Baik, terima kasih kepada Al Ustadz yang telah memberikan tausiah untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berhadir, mahasiswa juga boleh ya? Boleh. Untuk bertanya tentang Ramadan dan kepedulian sosial. Tadi Ustadz kita bicara soal lapar, itu juga awal lapar jadinya. Itu yang betul ini. Iya, baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya pada Ustadz, mumpung ada di sini Ustadz kita, harus kita hajar ini ilmunya. Kalau enggak, sia-sia nanti literasi kita ini. Ya, satu. Ada lagi? Dua. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau kalah pula. Kebanyakan masih baik kepada, coba sebutkan namanya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas kesempatannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya terkait Ramadan ini ya. Sebenarnya pertanyaan saya sedikit out of topic ya Ustadz, tapi masih berkesinambungan dengan puasa Ramadan. Begini Ustadz, kita sama-sama tahu bahwa jelas ketika kita melaksanakan puasa Ramadan tetapi tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, sama saja puasa kita yang sia-sia ya Ustadz. Saya pernah dengar bahwasanya katanya ketika seseorang itu sholat, akan tetapi perangainya kurang baik, berarti ada yang salah dari sholatnya, begitu. Sementara dari kacamata saya, ketika kita melaksanakan sholat, pasti kita akan berusaha untuk khusyuk, sekalipun kita terpaksa, bahwasanya kita sadar bahwasanya kita sedang menghadap Allah, sekalipun kita sholat itu karena disuruh orang tua mungkin atau karena hukuman, misalnya waktu kami di asrama misalnya Ustaz. Nah, pertanyaan saya, konsep ada yang salah dari sholatnya itu bagaimana Ustaz? Apanya yang salah? Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya mengenai rasa empati kita pada bulan Ramadan ini. Terkhususnya sebagaimana kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini puasa itu menumbuhkan rasa empati kita terhadap fakir miskin untuk bersedekah ataupun memperhatikan mereka apakah ada makanannya untuk berbuka atau tidak. Mengapa masih banyak dari sebagian orang yang mempunyai harta itu tidak mau tahu, membiarkannya saja begitu saja, tidak ada rasa empatinya terhadap orang-orang yang kekurangan. Padahal
dia sedang menjalankan puasa Ramadan. Itu saja. Terima kasih. Baik, ada dua tadi pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama dari atas nama siapa tadi? Yolanda dan juga Muhammad Ridho. Mungkin bisa dijawab langsung, Ustaz. Baik, kami persilahkan Ustaz. Ya, nanti kalau dibilang menunggu waktu seperti di siklus mahasiswa, jatuh pula wibawa ya kan. Jadi mahasiswa itu bukan presentasi ya. Kita beri kesempatan untuk mencari jawaban. Baik. Saya kalau ngajar ke Pak Kapus tidak kalah serius sekali. Jadi orang ini tidak terbiasa. Yang pertama Yolanda tadi ya, terkait dengan sholat yang belum memberi manfaat secara sosial, kan itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, anak-anakku. Jadi memang sholat itu ada beberapa konsep untuk menilai sholat. Yang pertama tentu secara fikih. Secara fikih, ya, fikih ibadah. Udah belajar kalian kan? Udah belajar fikih ibadah. Memang di dalam Al-Quran, tadi sempat saya bilang bahwa sholat itu untuk kita sendiri ya, bukan untuk Allah. Sholatnya adalah untuk kita, tetapi memang Allah akan kasih ganjaran atau ibadah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di antara tujuan sholat itu kepada kita adalah mencegah kita, manfaat dari sholat yang kita laksanakan adalah mencegah kita dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi inti pertanyaannya, sholat yang mana yang salah, ya kan? Apanya yang salah dari sholatnya? Kalau dia sudah sesuai syarat dan rukunnya, secara fikih kita melihat, kalau sesuai sudah syarat dan rukunnya dipenuhi, sah sholatnya. Sah sholatnya, karena itu tidak ada yang salah dengan sholatnya. Orang sah, secara fikih sah. Mulai dari takbiratul ihram, dari niat, mulai dari niat sampai kepada salam, semua dikerjakan, wudunya juga benar, maka sah sholatnya. Tidak ada yang salah dengan sholatnya. Tapi itu waktu sholat, waktu sholat. Nah sekarang ketika dia selesai sholat, kenapa masih berbuat hal-hal yang tidak diinginkan Allah misalnya, masih berbuat salah, maksiat? Apa kata Rasulullah? Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Kita ini anak cucu Adam cenderung melaksanakan kesalahan. Kita ini sama-sama ada dosanya ini, Bapak Ibu, Pak Kapus. Tapi kita berbeda mungkin dalam kuantitas dan kualitas dosanya. Ada dosa besar, ya kan? Ada dosa kecil, ada dosa sedang, di antaranya mungkin ya. Apa misalnya dosa kecil? Memakai barang orang lain tanpa izin, bukan mencuri. Itu di antara dosa kecil. Gosok. Udah berapa kali kalian gosok? Waktu di asrama? Atau kalian jadi korban? Sabun, gayung. Walaupun gayungnya itu ditaruh di situ, kalau kita tidak minta izinnya, itu gosok. Gosok itu namanya memakai barang orang lain tanpa izin. Dosa kecil. Dosa besar, na'udzubillah, di antara kita mungkin di antaranya melawan kepada orang tua, ya kan, berbuat zina dan lain sebagainya, banyak kita tahu betul tuh. Oleh karena itu ya, normal sebenarnya kalau kita berbuat kesalahan. Tetapi yang terbaik di antara yang normal itu adalah yang abnormal, yang tidak normal. Siapa yang tidak normal itu?
berbuat kesalahan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat lagi kesalahan, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tobat cabe. Tobat lesiak, bahas pedang bolak. Tanya tobat lesiak. Tobat lesiak itu kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama, artinya apa? Dosanya kemarin gosok. Astagfirullahaladzim. Minta izinnya kemudian. Belakangan minta izinnya. Kemarin ku pakai sabunmu yang minta izinnya aku katanya. Tobat dia. Tapi besok dipakainya lagi kebenaran lain. Ini tobat nasihat namanya ini. Pedas di hari itu. Udah ya, anak siap katanya. Tapi besok makan dia. Aduh, hambar rasanya kalau nggak ada cabai katanya. Jangan seperti itu. Yang masuk Rasulullah itu adalah khata'un itu berbuat kesalahan tapi tidak yang sama. Dan itu normal. Tapi dari segi kacamata yang lain misalnya kita lihat tadi adalah secara spiritual barangkali dia sudah hebat, tapi secara kepedulian sosial dia belum. Sholatnya Masya Allah 5 waktu. Tapi ternyata perkataannya masih menyakiti orang lain. Masih suka menggunjing, masih suka menggosip, menghina, meremehkan, merendahkan. Ini berarti kualitas sholatnya sah sholatnya, tapi kualitasnya belum mencapai kepada akhlaknya. Belum mencapai kepada akhlaknya. Tentu kita selalu berusaha maksimal dalam sholat. Setiap sholat kita berusaha selalu khusyuk. Tapi jangan pula gara-gara itu kita kecam dia. Ini orang yang munafik ini, sholat 5 waktu tapi masih menggunjing. Jangan pula kita kecam. Tanya dia, barangkali dia terus memperbaiki sholatnya. Satu-satu kesalahan dia mulai terhapus. Jangan yang kamu lihat hanya dia menggunjing itu. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, fas'al an qorinihi. Jika kita ingin betul-betul melihat seseorang itu baik atau tidak, fas'al an qorinihi, tanyalah. Qorin itu apa ya? Jin qorin ya, seperti sebenarnya jin qorin adalah yang bersama kita. Kita kan menurut beberapa riwayat ada jin qorin kita. Ada di samping kita ini ada orang. Ada orang. Jangan kau lihat sampingmu itu, dia bukan jin yang tidak terlihat. Seminimal-minimalnya kanan kiri kita ini ada raqib dan atid, itu pasti. Jangan kau kira sendirian di kamar nggak ada yang memantau. Raqib dan atid dengan perintah Allah. Raqibah kan kata Allah. Raqibah itu adalah dimanapun kita dipantau CCTV oleh Allah. Ada CCTV apa bos? CCTV dari Allah ya, Allah. Iya. Itu dia, Yolanda. Jadi, kita husnuzon saja. Barangkali dia terus memperbaiki akhlak dan apanya. Tapi yang jelas, secara fikih sah salatnya. Namun secara sosial dia belum begitu sempurna. Dia berusaha. Karena kan normalnya semakin tua seseorang semakin baik akhlaknya. Normalnya, secara umum semakin tua orang semakin baik akhlaknya. Karena udah mau mati gitu. Ya kan? Ada orang yang bilang, nanti aku tobat pas sudah tua. Berarti dia semakin tua semakin baik akhlaknya. Bahkan ada ulama mengatakan, kenapa sih ya Allah mencabut nyawa hamba-hambanya yang soleh itu lebih cepat daripada yang tidak soleh. Kenapa? Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Kalau yang soleh ya udah kadang banyak pahalanya diambil aja oleh Allah karena cintanya Allah sama dia. Baik, itu barangkali mudah-mudahan bisalah mewakili. Kalau nggak nanti di kelas kita diskusikan lagi. Untuk Ridho ya tadi ya, orang kaya. Ini nyinggung saya ini Ridho ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang kaya katanya banyak, tapi kenapa tidak tergerak hatinya untuk berempati, bersedekah? Makanya kalau kita bilang seperti ini, siapa orang kaya supaya kita lihat sama-sama kan gitu, Ridho. Kacamata kita yang terlalu sempit melihat orang kaya itu. Kita kan tidak tahu kemana dia sedekah. Masa dikasih tahunya, Dok, besok aktifkan kamera, Dok. Ya, saya mau sumbang
100 juta misalnya ke panti asuhan. Oh, sambil diiringi musik. Itu nanti malah justru jadi sirik. Kata Fudail bin Iyad yang dikutip juga Ustaz Abdul Somad terkait dengan riya. Riya itu gimana sebenarnya? Orang kalau dia tidak jadi bersedekah, ya, gara-gara takut dilihat orang, ini disebut dengan apa? Syirik. Apa kata Fudail bin Iyad itu? Tarkul amal li ajlin nasi riya. Ini yang riya. Balik ya. Tarkul amal li ajlin nasi riya. 100 ribu. 100 ribu lewat kota infak. Tapi dia nggak jadi. Gara-gara takut dilihat orang. Ini riya. Nggak jadi. Lewat kota infak itu masuk lagi 100 ribu itu. Ini riya. Padahal kalau kita lihat kasat mata, betul itu kan takut riya. Tapi sebaliknya, ya, al-amalu li ajlin nasi syirik. Ambil 100 ribu, dilihatnya ada nggak orang lewat. Belum ada yang lewat, simpannya aja. Kalau sudah ada yang lihat, baru masuk gap. Oh katanya. Berarti itu dia bersedekah supaya dilihat orang ini syirik. Jadi beda tipis Pak Kapolres, riya dan syirik. Sama-sama dosa sih dua-duanya. Tapi gimana caranya kita mantapkan hati kita? Pokoknya kita sedekah dan kita tinggalkan apa yang menjadi komentar orang lain. Nggak perlu kita dengarkan. Karena kalau kita dengar, ya itu mengganggu keikhlasan kita. Kita udah sedekahkan saja. Mau dilihat orang atau mau tidak, biarkan Allah yang balas sedekah itu. Jadi kita tidak bisa klaim gitu bahwa orang kaya itu pelit. Ada sih beberapa ya. Tapi mungkin saya juga karena mata saya sempit, makanya saya bilang dia pelit. Kita tidak tahu, mungkin dia disimpan sedekahnya melalui sedekah digital, Pak Abus. Ya kan? Bank BS itu kalau kita ngambil uang sebelum kita keluar ditanya itu mau sedekah enggak? Padahal nggak ada orang lain, cuma kita dan BSI. Ada pilihan 1.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000. Entah di situ yang disedekahkannya, Pak. Di BSI ya kan? Mana tahu dia nggak punya waktu untuk mengumpulkan masyarakat banyak, ya kan? Manajer itu langsung disisihkan saja hartanya, kirim ke rekening, selesai 1 menit, bahkan hanya beberapa detik. Ya, yang paling penting adalah kita tetap berusaha supaya seimbang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Banyak caranya. Tidak harus dengan sedekah uang, bisa sedekah tenaga, sedekah pikiran, ya. Yang mahasiswa misalnya bantu buat makalah. Tapi yang sekarang fenomenanya luar biasa Pak Kapus. Banyak sekali coki-coki ya. Dia membantu saudaranya buat makalah bukan dalam rangka fi'aunillahi, menolong karena Allah, tapi menolong supaya dapat fee. Masih ada itu joki makalah itu. Ada ya, berseliparan di situ ya. Baik, demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa mewakili dan setidaknya memberi penjelasan sedikit. Ada lagi, Pak Ustaz? Ada lagi kan? Ada lagi Bapak Ibu? Oh, satu lagi kan? Satu lagi. Coba dikasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, pertanyaannya masih terkait dengan tema ceramah pada hari ini, yaitu Ramadan dan kepedulian sosial. Mana Ustaz tadi mengatakan bahwa salah satu ibadah yang baik di bulan Ramadan itu yaitu kepedulian sosial, seperti berbagi takjil, bersedekah, dan membayar zakat. Namun ada kasus seorang masyarakat, seorang orang tua pernah bertanya kepada saya. Pertanyaannya kira-kira dia menggunakan bahasa Batak seperti ini Ustaz. Sebenarnya memang
purdorohakku dia baramat ibadah di bulan Ramadan. Jadi cuma dia mau bayar awal na miskin gua. Purhaku ke persidoka, purhaku go membagi takjil, purhaku yo membayar zakat. Tapi sementara au na menerima zakat doa. Jadi adong doa mang solusina asu bisa au beribadah mendapat pahala songon namar sidoka, songon nama membagi takjil, songon nama membayar zakat. Begitulah kira-kira Ustaz pertanyaannya. Jadi saya mengambil kesimpulan dari pertanyaannya itu, apa amal ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan yang setara pahalanya dengan berbagi takjil, bersedekah dan membayar zakat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Baik, ini barangkali berkaitan dengan si Ridho tadi ini. Ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Saya ulas kembali sedikit tadi terkait dengan orang kaya itu. Betul, memang tadi di Fikih Mawaris sudah Bapak sampaikan bahwa kita orang Islam ini harus menjadi orang kaya. Ya. Ada data yang disampaikan oleh Basnas kita. Kalaulah semua orang Islam yang kaya itu membayar zakat fitrah, zakat malnya dan terhimpun, itu kurang lebih dana yang terkumpul sekira 300 triliun. Kalau dikumpulkan dalam satu wadah. Ini kan tidak, kita masing-masing kadang-kadang memiliki cara sendiri untuk membayar zakat malnya. Tidak ke Basnas. Tapi kalau dikumpulkan itu, dirata-ratakan 300 triliun. Oh, apa enggak kaya kita itu? 300 triliun itu diberikan kepada fakir miskin, apa enggak bisa meninggikan derajat mereka? Tapi kayak mana lah? Kita ini kadang-kadang manusia ini gampang tergoda, misalnya dengan godaan-godaan harta, godaan-godaan kemewahan. Nauzubillah, kita tidak menutup mata, bahkan ada kasus Basnas itu sendiri yang mengkorupsi dana itu. Basnas itu sendiri yang mengkorupsi dana itu. Nauzubillah min dzalik. Dan itulah persoalan kita. Persoalan kita ya sholatnya benar, tapi sosialnya belum. Memang ini mungkin harapan kita lainnya, harapan kita supaya betul-betul kita tetap berusaha, kita tetap berjuang, kita tetap menuju ke sana, menuju khairu ummatin, umat yang terbaik sebagaimana dahulu kala ketika umat Islam jayanya itu. Terkait dengan tadi yang miskin, hadis Rasulullah tadi sudah kita sampaikan, man fattara shaiman. Teks hadis itu Ananda tidak mengatakan harus yang mewah pemberian kita. Tidak harus yang mewah pemberian kita. Pokoknya sesuatu yang bisa dikonsumsi. Kalau ingin memang berbuat pahala, sekecil apapun itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya si miskin tadi, anggap saja dia miskin, dia yang sebenarnya mendapatkan sedekah. Datanglah orang kaya, berikan dia kurma 1 kilo misalnya. Kalau memang dia betul-betul niatnya ingin bersedekah, kurma yang itulah dibaginya sebagian. 1 per orang. Kalau kita hitung-hitungkan kata Rasulullah, sebiji kurma aja yang dimakan orang yang berpuasa, maka pahalanya, ya, pahala kita dan pahalanya sama. Itu mungkin cara pikir pandang dia yang belum luas. Seteguk air pun yang kita berikan. Cuma dong itulah. Mohon maaf cakap. Kadang-kadang orang miskin ini pun tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Atau mungkin cara dia tadi kepada Igapsa ya. Kepada Igapsa, sebenarnya mungkin itu proposal itu sama Igapsa itu. Supaya Igapsa kasih lagi sama beliau,
Dan ada yang mau dikasih sama orang lain gitu. Cuman nggak saya sampaikan tadi kan, satu kurma pun ayah leh untuk orang berpuasa, maka pahalanya digaransi oleh Rasulullah sama dengan pahala orang yang berpuasa. Tidak ada aturan sedikit banyaknya. Pokoknya memberikan kepada orang yang berpuasa. Itulah barangkali terkait dengan orang miskin yang tidak tahu diri tadi. Nah, itu pula lah mungkin penyebab kita juga diberikan harta langsung habis, diberikan sedekah infak langsung habis. Seharusnya pintarlah ya. Kadal fakru yakana kufran. Itu hadis Rasulullah sahih itu. Sahih ya. Kadal fakru yakuna kufran. Sering sekali bahkan hampir saja kemungkinan besar orang fakir itu menjadi kufur, menjadi orang yang tidak bersyukur, menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Itulah orang miskin yang tidak tahu diri itu. Miskin fakir tidak tahu diri. Seharusnya ketika dia diberikan misalnya Ramadan ini banyak orang yang ngasih ke dia, bangkitlah. Jangan datang keenakan. Kadang-kadang dia comfort zone gitu bahasanya. Nyaman dengan kemiskinannya. Atau mungkin dalam pikiran dia, aku miskin supaya nanti tidak banyak pertanyaan di alam kubur. Seperti tadi ya kan. Takut dia kaya, kaya. Kan aneh itu. Jadi kadang-kadang kita terjajah oleh paham-paham yang begitu. Takut dia kaya. Kalau kaya dia dong beli kereta, dia takut dia dicegat polisi dan lain sebagainya. Jadi jangan pesimis, saya harus optimis. Kalau di psikologisnya itu kita harus optimis dalam hidup ini. Ketika kita diberikan, camkan dalam diri, hari ini aku miskin diberikan, tahun depan aku yang berikan. Kan begitu harusnya. Kalau dalam psikologis motivasi ya. Demikian. Digam sah? Cukup Ustaz ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangan, oleh karena itu saya mohon maaf. Ataupun penyampaian yang barangkali kurang sopan, saya tentu mohon maaf. Apalagi ini bulan Ramadan, jangan sampai nanti apa yang saya sampaikan itu bisa mengurangi pahala-pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ila ustadzina yang telah memberikan tausiah atau wejangan lah untuk kita di pagi hari ini. Memang Ramadan adalah mendidik hati kita, mendidik lisan kita, dan juga mendidik pikiran kita untuk menarik atau mendorong empati kita kepada kepedulian sosial. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Ustadz. Sekarang kita izin Ustadz untuk bimbing doanya untuk penutup penjelasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala kulli niyatin shalih sir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر وأعنا على القيام فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله في شهرنا هذا من سعدائك المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وجمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.